Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kicau mania ngapak dan kicau mania di seluruh Nusantara. Oke kicau mania, hari ini saya akan mereview kandang ternak untuk murai batu. Ini dia kandang ternak yang ada. Tapi kita akan mereview detail kandangnya. Maaf, kandangnya belum jadi ya, jadi masih berantakan. Banyak peralatan dan juga kelengkapan-kelengkapan yang belum dibereskan. Oke, langsung saja kicau mania. Kandang ini berukuran 7 x 7 meter dan ini jenis kandang indoor atau kandang di dalam ruangan. Untuk atasnya kita menggunakan galvalium, tapi di tepinya yang terbuka, di atas dindingnya persis itu terbuka karena galvaliumnya tidak rapat ke dindingnya. Jadi kita kasih kalsibot untuk pengaman supaya tikus tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kalau tikus masuk itu akan mengganggu kenyamanan burung kita dalam berkembang biak. Meskipun kita pakai galvalium, tapi perlu teman-teman kicau perhatikan jarak antara galvalium dan atap kandang itu ada sekitar 120 cm. Itu bagian tepi yang tinggi, atap yang tinggi, dan di atap yang sana buangan airnya itu ketinggian kurang lebih sekitar 70 meter. Ini tujuannya untuk melindungi telur burung murai yang sudah berada di dalam glodok supaya tidak terlalu panas. Untuk ventilasi udara sendiri saya kasih 16 lubang ventilasi dengan ukurannya itu 20 x 60 cm. Ini dia, terbuat dari kayu tapi tetap terlindungi, ada besinya. Juga di luar saya kasih setrimin nyamuk dan setrimin biasa ukuran 1 cm. Tujuannya adalah agar sirkulasi udara di dalam kandang itu tetap bagus dan suhunya tetap terjaga. Tapi untuk menjaga supaya kita benar-benar mengetahui keadaan suhu di dalam ruangan kandang, itu kita membutuhkan alat yang disebut dengan pengukur suhu dan pengukur kelembaban udara di dalam ruangan, namanya humidity. Ini alatnya cukup murah, bisa didapatkan di mana saja. Untuk suhu standarnya itu kisaran 27 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembaban antara 70 sampai dengan 90% itu untuk kelembaban udaranya. Oke, itu tadi untuk keadaan di luar dari kandang. Jadi situasi dan kondisi yang ada di dalam kandang indoor. Saya juga menyiapkan ada 9 titik untuk lampu. Lampu ini, penerangan ini lampu menggunakan lampu bohlam 10 watt. Ini saya sediakan agar ketika terjadi cuaca yang cukup ekstrim, biasanya suhunya terlalu dingin, nanti lampu itu kita nyalakan supaya keadaan di kandang, suhu di kandang itu tetap stabil. Dan ini yang belum saya pasang adalah jaring. Jaring ini rencananya mau saya pasang di sini. Ya, di bawah galvalium yang bening.
Itu tujuannya untuk mengurangi panas yang masuk di dalam kandang. Itu untuk review ruangannya, dan kita akan review kandang murainya. Untuk kandang murainya, ukuran yang saya buat itu lebar 1 meter atau 100 cm. Panjang ke sana itu 150 cm, dan tingginya sekitar 2 meter. Kalau tampilannya seperti ini. Nah, seperti itu tampilannya. Untuk pemula seperti saya membuat kandang tangkar seperti ini tujuannya hanya untuk mengamankan. Karena sesuai dengan karakter burung murai, karakternya itu dia petarung dan burung ocehan yang sangat lincah, sehingga dibutuhkan tempat yang cukup luas ketika terjadi proses kawin. Ketika mau proses kawin itu biasanya pejantan dan betina suka berkejar-kejaran. Nah, tempat yang luas ini akan mensupport supaya burung merasa nyaman. Itu untuk ukuran kandangnya, jadi 1,5 meter dikalikan 1 meter kali 2 meter untuk tingginya. Sedangkan alas kandang ternak itu saya sediakan pasir. Ini pasir bangunan, pasir biasa. Saya sengaja menyediakan ini karena keuntungan kita menggunakan pasir adalah ketika pasca panen, jadi setelah kita mengunduh anakan burung murai batu, kita akan lebih mudah membersihkan dasar kandang. Jadi kita tinggal mengambil pasir dan kotoran yang ada di dasar. Setelah itu kita tambal sulam lagi, kita kasih pasir lagi sesuai dengan kebutuhan. Ini ketebalannya paling sekitar 2 atau 3 cm. Itu sudah cukup. Sedangkan untuk pangkringan itu saya sediakan 3. Satu di bawah dengan ketinggian 30 cm, satunya lagi di dekat dengan pintu, dan satunya lagi dekat dengan glodok yang terbuat dari batangan kayu. Untuk glodok sendiri di dalam kandang saya menyediakan 2 glodok. Satu glodok seperti ini, yang satunya lagi glodok yang dibuat dari papan. Tujuan pembuatan 2 glodok ini adalah supaya burung bisa memilih di mana dia akan bertelur, di mana dia akan membuat sarang. Jadi kalau dia mau bertelur, dia pasti memilih tempat yang paling nyaman. Tujuannya hanya itu saja. Kalau dia sudah nyaman, yang diharapkan kan nanti produksinya akan lancar. Itu untuk glodoknya. Jadi satu sarang saya kasih 2 glodok. Sedangkan untuk bahannya sendiri saya dari kalsibot, streamin, dan kaso kayu albasia. Jadi biayanya cukup murah. Selanjutnya adalah kandang ini saya desain untuk beternak sistem poligami. Jadi dengan sistem poligami nanti diharapkan lebih hemat di biaya pakannya dan lebih hemat untuk modal membeli burungnya. Jadi satu pejantan bisa untuk 3 betina. Untuk kandang poligami sebaiknya di antara kandang itu dibuat sekat seperti ini. Jadi sekat ini ada 2 lapis. Yang pertama, sekat yang terbuat dari streamin yang dipelepet dengan kayu.
Tujuannya adalah pada saat proses penjodohan. Nah, ketika kita mau menjodohkan burung murai batu, kita tinggal taruh satu pejantan di sini dan satu betina di sini di kandang sebelahnya. Dan sekat yang menggunakan kalsipot kita ambil. Di situ nanti burung murai jantan dan betina akan berinteraksi dengan tenang dan aman. Artinya aman karena mereka tidak akan saling patok dan tidak akan saling bunuh karena masih ada sekat berupa streamin ini. Setelah burung cocok dan dirasa jodoh, maka streamin ini tinggal kita ambil saja. Burung jantan pasti akan mengejar burung betina. Lalu kapan sebaiknya streamin ini, sekat ini dilepas? Ketika burung betina sudah membuat sarang di salah satu glodok dan sarangnya sudah benar-benar bulat. Tanda sarang itu bulat adalah ketika daun pinus yang kita sediakan sebagai bahan sarang itu sudah habis posisinya di dasar kandang. Jadi kalau di dasar kandang itu daun pinusnya sudah habis, itu pasti betina sudah dalam posisi siap untuk bertelur. Tinggal kita masukkan pejantannya. Kalau pejantannya sudah dikondisikan birahi dan betina sudah siap, pasti akan terjadi proses kawin dan sukseslah beternak kita. Kalau sudah dijodohkan seperti itu, untuk sementara kita tutup dulu dengan menggunakan sekat kalsipot. Lalu kita masukkan lagi betina ke kandang yang ini, yang tadinya buat kandang pejantan. Setelah ini bertelur, kandang sebelah bertelur sampai dengan 3, itu kan sudah cukup. Nanti kita buka lagi sekat yang kalsipot untuk menjodohkan pejantan yang ada di sebelah kiri dengan betina yang ada di tengah. Dan lakukan proses yang sama seperti proses pertama. Itu tadi review untuk kandang ternak murai batu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini. Semangat dan jangan pantang menyerah. Salam lestari.